pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Sekolah Dasar Negeri 005 di Tarakan, Kalimantan Utara dibobol maling. Barang bernilai belasan juta rupiah dibawa kabur pelaku. Sistem penerimaan murid baru melalui jalur domisili di Tarakan, Kalimantan Utara diserbu warga. Berbagai hasil karya para UMKM se-Indonesia dipamerkan di Balikpapan. Proses pendaftaran siswa baru melalui Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB di SMP Negeri 1 Tarakan masih berlangsung hingga Rabu siang. Bahkan peminatnya semakin bertambah seiring dibukanya jalur domisili. Sekolah ini banyak diminati memiliki kualitas yang baik dan juga infrastruktur yang memadai. Salah satu orang tua calon siswa mengaku sejak pagi sudah datang ke sekolah demi bisa mendaftarkan anaknya. Meski begitu, antrean yang didapat nomor 170. Meski begitu, mereka merasa lega setelah berkas pendaftarannya sudah diserahkan ke sekolah dan kini hanya tinggal menunggu pengumuman. Kemarin di mana Ibu? SD 036. Itu di mana? Baru. Oh, di Pamusian juga ya? Pamusian. Oh, memang areanya di sekitar sini. Iya. Bu, tadi ke sini jam berapa Bu mendaftarnya? Saya tadi di sini jam 8. Oh, dari jam 8. Sudah rame atau gimana? Sudah rame, sudah saya dapat antrian 170. Oh, sempat dapat antrian 170. Iya, 170. Tapi ini sudah selesai semua Sudah ya, selesai. tinggal balik lagi ya. Iya, tinggal minggu pengumuman. Anunya lagi masuknya. Jadi kita bisa dipantau. Siap. Oke, Ibu juga pengumumannya atau besok? Bisa dipantau hari ini karena ada barcode-nya kan. Oh, di ranking Bu ya? Atau Bukan, ada barcode. Oh, ada Ada barcode-nya kita ini. Jadi bisa dilihat kita di urutan berapa sudah bisa dipantau. Pihak sekolah mengaku antusiasme orang tua calon siswa sangat luar biasa. Dari semua jalur pendaftaran, terdapat satu jalur yang sepi peminat yakni jalur afirmasi. Dari kuota sebanyak 69 calon siswa, hanya 49 calon siswa yang mendaftar. Kami buka pendaftaran dimulai dari jam 8 pagi dan antusias orang tua itu luar biasa. Yang membawa berkasnya ke sini sudah 200-an lebih. Dan siswa yang akan diterima nanti 192 siswa. Mulai di hari Senin tanggal 7 dan 8 itu kami menerima jalur prestasi, mutasi dan aplikasi. Untuk jalur mutasi itu sudah terpenuhi, ada 17 yang akan diterima. Kemudian untuk aplikasi itu yang kuota 69 tetapi yang mendaftar 49. Untuk yang prestasi itu ada 86 dan kuota terpenuhi juga 86. Nah, untuk sisanya yang 20 itu kami tambahkan di domisili yang awalnya 172 menjadi 192. Khusus SMP Negeri 1 Tarakan ini, layanan penerimaan murid baru hanya untuk 5 kelurahan, yakni Sebengkok, Pamusian, Kampung 1, dan Karanganyar, serta Karangharapan. Amir Hamzah dan Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Seperti inilah suasana Bandara Sam Sepinggan Balikpapan Rabu siang. Meski musim liburan sekolah hampir selesai, namun arus penumpang masih ramai. Pihak Angkasa Pura menyebut selama musim liburan, penumpang sebanyak 251.149 penumpang yang datang dan berangkat. Jumlah ini meningkat sebanyak 26% dari hari biasa.
Jumlah penumpang yang memanfaatkan bandara ini semakin bertambah karena cuaca juga bersahabat. Tercatat 7 penerbangan dari bandara lain yang mengalihkan penerbangannya ke Balikpapan. Karena cuaca di bandara tujuan tidak memungkinkan untuk melakukan pendaratan. Alhamdulillah untuk liburan sekolah tahun ini kita ada kenaikan. Untuk dibandingkan bulan sebelumnya itu kita ada peningkatan 26%. Sementara kalau untuk hariannya alhamdulillah sampai ke 34%. Untuk ke Balikpapan juga alhamdulillah meskipun cuaca juga sering naik turun nih, alhamdulillah untuk Balikpapan penerbangan aman. Bahkan ada beberapa penerbangan ke bandara lain yang sempat divert ke Balikpapan. Seperti ke Gorontalo, ke Palu, ada juga ke Samarinda yang divert ke Balikpapan. Kurang lebih ada 7 penerbangan yang divert ke Balikpapan untuk selama periode holiday ini ya, liburan anak sekolah. Pihak bandara berharap cuaca terus bersahabat meski Balikpapan dan daerah lainnya kini tengah memasuki fase transisi dari musim hujan ke musim kemarau. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Gerak cepat dilakukan pemerintah kota menyusul rusaknya rumah seorang warga akibat tertimpa pohon tumbang. Rumah tersebut milik seorang wanita yang beralamat di Jalan Oto Iskandar Dinata, Gang 12, Samarinda Ilir. Kabid Perumahan mengatakan rumah yang tertimpa pohon ini sebelumnya sudah pernah mendapat bantuan renovasi pada tahun 2019. Bantuan serupa bisa diberikan saat sudah melewati masa 10 tahun dari bantuan pertama. Meski begitu, Dinas Perumahan akan mengupayakan bantuan karena alasan situasional. Informasi yang saya terima ya bahwa ini sudah sempat direnov tahun berapa Bu ya? Kan berapa hari ketapel? Tahun 2019. 19 ya. Kalau di ya kalau di pihak Perkim ya Pak itu kalau khususnya di bidang Perkim itu kalau renov itu dia bisa renov kembali itu di 10 tahun setelah itu Pak. 10 tahun aturannya itu Pak ya. Tapi dengan keadaan begini kan kita coba koordinasi kembali apakah memang bisa harus di renov ulang atau seperti apa, nanti kita kabari lebih lanjut ya Pak ya. Kelurahan Sidodamai mencatat sepanjang tahun 2025 ini terdapat 26 kejadian longsor di wilayahnya. Pihak kelurahan terus-menerus memberikan imbauan agar warga semakin meningkatkan kewaspadaan. Di wilayah Kelurahan Sidodamai, terhitung sejak Januari 2025 ini sampai bulan Juni ini, sudah ada 26 kejadian bencana, Pak. 26? Ya. Dan yang kita kunjungi tadi, itu juga sudah tercatat di KB, ini kejadian tanggal 24, Jalan Tista Gang 12 sampai 14, pohon tumbang. Jadi memang dengan fenomena alam juga di tahun ini, kejadian bencana itu banyak, ya, termasuk yang tadi terjadi di RT 14 saja kita kunjungi. Ya, kami dari pemerintah sebetulnya mengimbau juga kepada seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan juga. Saat ini pendataan masih terus dilakukan, terutama untuk rumah di Jalan Oto Iskandar Dinata ini. Pemilik pun berharap bisa mendapatkan bantuan agar mereka bisa hidup dalam kondisi lebih tenang. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Jadi 2 hari mati lampu kami di pagatnya. Oh, di pagatnya doang dibagi. Polisi, tentara, dan petani kembali menanam jagung di kawasan Sungai Siring, Samarinda Utara, Rabu siang. Total sebanyak 80 kg bibit jagung yang ditanam di areal seluas 12 hektare. Untuk memudahkan penanaman dan pemeliharaan, Polresta menggandeng petani setempat. Kapolresta Samarinda menyebut kegiatan menanam jagung ini sudah 3 kali dilakukan.
Untuk kali ini penanamannya dilakukan serentak di beberapa kawasan seperti Samarinda Seberang, Samarinda Ulu, Palaran, dan Makroman. Sekarang untuk kuartal ketiga ini juga alhamdulillah kita insya Allah juga akan melakukan penanaman di lahan yang juga lebih luas lagi. Jadi khusus untuk hari ini di daerah Sungai Siring itu ada 12 hektar. Kemudian di seberang itu ada 3 hektar Pak ya? Siap. Seberang 3 hektar, kemudian di wilayah Ulu juga ada 1 hektar, Palaran 1 hektar, kemudian Sambutan di Makroman juga ada 1 hektar. Salah satu ketua kelompok tani mengaku jika kelompoknya hanya membantu pengawasan karena mereka juga memiliki program sendiri. Jagung menjadi komoditi yang sangat diperlukan setelah muncul ancaman embargo dari Amerika. Ada tiga Pak ya? 3 kelompok tani. Nah itu nanti dibagi atau seperti apa teknisnya Pak? Nah kami sih bantu support dulu aja. Bantu support ya? Untuk mengawasi perawatan lah. Mengawasi perawatannya. Ya. Oke. Nah ke depan kalau sudah panen mau diapakan jagungnya Pak? Untuk pakan ayam kebutuhan Samarinda masih disupport dari luar daerah. Jadi apalagi embargo dari Amerika sekarang kan harganya mahal nih. Untuk apa ini Pak? Untuk pangan ayam. Polresta berharap penanaman kali ini menghasilkan panen melimpah karena pada penanaman sebelumnya hasilnya memuaskan. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.